102,2 Radio Suara Sampang FM, pendengar saya semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah siang hari ini ya kita hadir di acara bersama dari Dinas Pertanian Kabupaten Sampang. Yang saat ini hadir narasumber kita nih Sesmania, yaitu dari Kabid TPH Tanaman Pangan Hortikultural Kabupaten Sampang, Pertanian Kabupaten Sampang, bersama saya sapa dulu Bapak Nurdin. Selamat siang Pak Nurdin. Selamat siang Pak. Oke. Baik, siang hari ini kita akan ngobrol ya Sesman ya. Kita akan mengangkat tema yaitu tentang pemanfaatan DBHCT di bidang pertanian. Jadi di mana pertanian juga bisa memproduksinya seperti tanaman tembakau dan di situ juga dana DBHCT untuk kesejahteraan juga petani ini. Nah, tema kali ini Pak Nurdin ya tentang pemanfaatan DBHCT di bidang pertanian, seperti apa bentuknya ini Pak? Ya, terima kasih Pak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pemirsa yang kami hormati, sini untuk 2021 ini Dinas Pertanian mendapat alokasi kurang lebih 4.300.000.000. Iya. Ya, dari dana itu ada sekitar 300 juta lebih itu untuk sosialisasi perundang-undangan yang diikuti oleh 1.000 petani ya yang ada di kecamatan sekabupaten Sampang. Jadi jumlah itu keseluruhan untuk Dinas Pertanian Pak untuk? Iya, Dinas Pertanian ada 1.000 petani itu. Dan itu dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti ini. Jadi yang bertempat di masing-masing BPP kecamatan. Yang lainnya dari kurang lebih 4 miliar itu kita alokasikan untuk Alsintan. Jadi Alsintan itu antara lain untuk pengadaan hand traktor itu sebanyak 56 unit, kultivator 7 unit, kemudian pompa air sebanyak 7 unit, juga ada mesin perajang. Mesin perajang tembakau itu sebanyak 23 unit, itu untuk menangani pasca panen tembakau. Kemudian ada juga alat angkut hasil tembakau itu seperti kendaraan roda 3 sebanyak 44 unit itu Mas. Oke. Nah, pemanfaatan yang saat ini diberikan oleh petani dari DBHCT ini Pak, pertama sosialisasi ya. Nah, untuk kesejahteraan petani itu diukur dari apa Pak untuk dana ini Pak? Dengan kita membantu sarana Alsintan itu paling tidak petani dalam usaha tani, misalnya hand traktor ya. Hand traktor itu kan untuk membajak tani. Kalau menggunakan sapi itu kan banyak biayanya. Ya. Kalau menggunakan hand traktor jadi lebih irit gitu. Paling enggak dari biaya itu bisa mengangkat sampai 50% gitu Mas untuk olah tanah itu. Dan sosialisasi saat ini sudah berjalan seluruh kabupaten, seluruh kecamatan itu Pak? Kita karena ini audiensnya itu kelompok tani tembakau, jadi ada 12 kecamatan. 12 kecamatan minus Tambelangan sama Banyuates gitu. Jadi yang daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai lokasi tembakau itu ada 12 kecamatan minus 2 kecamatan tadi itu. Dan alhamdulillah sudah hampir semuanya sudah terlaksana, tinggal karena kita itu dalam pelaksanaan sosialisasi itu 1.000
orang, sehingga ada yang luas arealnya, luas tanamnya tembakau itu lebih besar. Itu kita laksanakan sampai 2 kali dengan audiens yang berbeda gitu Mas. Oh gitu ya. Ya. Ini langsung pemberiannya itu kepada kelompok tani Pak ya? Yang mana? Untuk dana ini ya, DBHCT ini. Kita bantuan Al-Sintan tadi yang saya sampaikan tadi itu diberikan kepada kelompok tani yang sudah ber-SK-kan SK Bupati gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau memang nggak terbentuk, memang sudah tidak ada database untuk pemberian ini dana DBHCT ini Pak ya? Ya karena setiap bantuan hibah itu kita melalui kelompok tani kalau Dinas Pertanian itu. Bagi dengan harapan kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan Al-Sintan tadi itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kelompoknya masing-masing gitu. Saat ini dari seluruh kelompok tani untuk pemberian berupa alat Pak ya? Iya. Berupa alat ini ke tiap poktan atau kelompok tani itu apakah di tiap daerah itu ada prioritas? Jadi gini, dalam pemberian bantuan itu kelompok tani mengusulkan melalui proposal kepada Bapak Bupati gitu. Harus melalui dari proposal itu? Ya, dari berdasarkan usulan dari kelompok itu gitu. Yang mana ada disposisi ke Dinas Pertanian gitu. Sehingga kita proses lebih lanjut gitu. Oke. Nah, saya sama nih ya, siang hari ini yaitu tema kita yang kita angkat yaitu pemanfaatan di BHCT di bidang pertanian, dan Anda juga bisa ikut gabung untuk bisa telepon di sini di 082 333 906 809 bersama Bapak Nurdin dari Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Sampang. Nah, manfaat yang sudah dari Poktan itu yang saat ini sudah diberikan, itu kan pasti juga Dinas Pertanian tidak lepas tangan begitu saja Pak ya. Jadi ada survei apa sudah ini itu sesudah diberikan survei kepada tiap petani itu bentuknya seperti apa Pak? Jadi kita di lapangan kita punya petugas yang namanya penyuluh pertanian. Jadi mereka lah yang bersentuhan langsung dengan para kelompok tani, mereka yang membina mereka baik sistem budidayanya, sistem pasca panennya dan lain sebagainya itu Mas. Gitu. Ya, oke. Dari sosialisasi yang mungkin dari Pak Nurdin menangkap dari para petani itu yang mereka harapkan apa itu Pak? Ya jadi mereka sangat berharap dengan hasil cukai itu, hasil dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu berharap betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani gitu. Kita cut dulu Pak Nurdin untuk penjelasannya. Kita terima telepon dulu nggak apa-apa Pak ya? Oke, halo selamat siang, assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak? Bapak Abdullah. Bapak Abdullah di mana Pak Abdullah? Di GM Gunung Mata ya? Gunung Mata GM. Bahasa kerennya Pak Abdullah. Pak Abdullah ada yang ditanyakan Pak Abdullah? Iya. Ya sudah nanam padi. Ini untuk bibit padi ya, bukan bibit tembakau, bukan tembakau ya. Karena masa tanam tembakonya udah habis gitu ya. Oke, mungkin iya rugi terus gitu ya. Iya, oke. Kalau udah kena hujan ya, iya ya.
Oke, Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah yang ada di Gunung Mada ini, Pak Nurdin. Ini bertanya, apakah ada bantuan dari bibit padi, Bapak? Karena untuk petani musiman kalau untuk tembakau ini, Pak. Ini bagaimana? Apa memang DBHCT itu juga bisa diberikan untuk selain produksi yang lain, tapi tetap di bidang pertanian, Bapak? Terima kasih Pak Abdullah yang ada di Gunung Mada. Jadi gini, memang kita setiap tahun itu mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian itu untuk bantuan benih padi. Ada Pak, memang kita ada bantuan benih padi kepada kelompok tani, namun jumlahnya karena ini kena refocusing itu jumlahnya ya mengurangi ya gitu alokasinya. Kemarin itu sudah kita distribusikan ke Kecamatan Sampang juga sudah Pak untuk benih padi itu. Nah, apakah Pak Abdullah ini masuk di dalamnya yang dapat sekarang ini atau enggak, itu bisa ditanyakan ke masing-masing petugas kita yang ada di lapangan gitu. Jadi masing-masing penyuluh itu punya wilayah masing-masing itu. Kebetulan kalau yang Gunung Mada itu wilayahnya Bu Kiki. Oh begitu ya Pak ya. Nah, kalau seperti itu dana itu pure memang program dari pertanian atau memang disisihkan dari dana ini Pak? Cukai. Enggak, lain beda ya. Lain. Jadi cukai itu pure untuk petani tembakau Pak ya? Iya, jadi cukai karena gini, petani tembakau ya juga petani pertanian yang lainnya kan gitu. Iya. Ya, jadi kalau bantuan untuk dana cukai ya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku tanaman tembakau tadi itu Mas. Ya. Mungkin gitu kira-kira Pak Abdullah. Oke, Pak Abdullah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan ini ada yang sudah WA nih, Bapak, dari saya Satria di Keramat ya. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk petani tembakau agar tidak diproduksi rokok ilegal, Pak? Mohon penjelasannya. Iya, memang kita dalam beberapa hari ini kan sosialisasi tentang perundang-undangan terkait dengan rokok ilegal tadi itu. Banyak teman-teman petani itu yang menanyakan hal yang demikian. Intinya mungkin dari kita kurang pas ya kalau menjawab itu, mungkin dari OPD lain. Dari OPD lain mungkin dari Disperindak itu. Kenapa? Atau dari cukai sendiri gitu ya? Atau dari cukai sendiri. Cukai sendiri kan menyarankan bagaimana membentuk kawasan industri tembakau, sehingga kan mendirikan suatu industri itu kan ada persyaratan luasan tanah dan semua persyaratan. Iya itu. Tapi kalau kawasan itu bisa yang kecil-kecil ngumpul di situ, gitu loh. Tapi itu sekali lagi bukan ranahnya kita, itu ranahnya Disperindak tamu itu. Oh iya. Nah, untuk petani sendiri ada bisa berkembang dari Poktan itu karena biar produksinya mereka sendiri, dari petaninya mereka sendiri. Ada kawalan nggak dari Dinas Pertanian untuk bisa nanti karena yang disosialisasi tentang rokok ilegal biar nggak ilegal, jadi produksinya itu mungkin dari petani sendiri seperti itu Pak? Artinya petani nanam, diolah, terus dibikin rokok sendiri gitu ya. Dibikin rokok sendiri tapi dengan persyaratan yang sudah ada izin dari cukai gitu. Ya, seperti itu Mas. Jadi saran dari cukai dalam beberapa menjawab pertanyaan itu harus membuat suatu kawasan itu sehingga iya, karena perizinan untuk membuat industri rokok itu kan ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi itu gitu. Jadi petani ini di Sampang ini hanya mereka produksi dari bahan bakunya saja ya, tembakau gitu ya. Ya mudah-mudahan dari pihak
Disperindak ya, dalam hal ini yang lebih berkompeten itu terkait industri itu kan Disperindak gitu. Ya. Mereka segera Menciptakan ya suatu kawasan itu, suatu kawasan itu. Anggaplah menciptakan pabriknya gitu ya. Syukur-syukur bisa tercipta pabrik di Sampang. Kan gitu. produksinya kan seperti itu. Iya, Pak Nurdin. betul. Jadi pabriknya di Sampang ada, jadi para petani tembakau tidak jauh-jauh untuk jualnya, wes langsung ke Sampang saja. Seperti itu ya. Oke, nah masuk lagi ke kita tentang sosialisasi ya Pak. Sejauh ini sosialisasi dari petani itu yang mereka rasakan apa Pak tentang dari DBHCT atau rokok ilegalnya ini? Ya, paling tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat itu bahwa setiap rokok yang mereka hisap itu, mereka itu menyumbang kepada negara, bahkan jumlahnya itu triliunan itu. Nah, gitu. Jadi kalau boleh saya mengatakan itu mereka itu dermawan, Mas. Para ahli hisap itu dermawan gitu. Gitu. Sudah menyumbang mereka. Menyumbang gitu ya? tanpa mereka sadari gitu. Mereka nyumbang tanpa mereka sadari. Bahkan itu besar. Saya pernah mengilustrasikan kalau Anda merokok Surya, Surya itu cukainya hampir 10.000 itu. Cukainya itu. Kalau satu bungkus, nah 1 bulan kalikan berapa? Kan 300.000. Kalau setahun berapa? Berapa orang gitu ya? Satu orang gitu. Gitu. Oke, ya. Nah, dari Dinas Pertanian sendiri ini dari dana DBHCT untuk kesejahteraan petani ini kan berbentuk benda Pak ya? Berbentuk benda yang diberikan ke petani ini ya. Nggak pernah berbentuk cash enggak Pak ya? Karena memang sekarang itu kan ada BLT ya rencana itu. BLT itu kurang lebih dananya kurang lebih 9 miliar itu ya. Yang ini dikelola oleh perekonomian sekarang ini. Jadi leading sectornya ada di perekonomian. Namun data-data buruh tani itu yang kita sudah setorkan itu. Itu yang realisasinya gimana? Mungkin rencana besok ini ada rapat katanya itu. Gitu ya. Dari DBHCT di bidang pertanian ini apa saja Pak yang sudah diterima oleh para petani ini untuk kesejahteraan mereka Pak? Ya untuk 2021 ini kan masih ini Mas, karena pengadaannya kemarin itu ada penambahan anggaran, ada perubahan nomenklatur juga, sehingga agak telat lah pengadaannya ini. Ya, tapi insya Allah tahun 2021 ini sudah terrealisasikan semua sebanyak 4 miliar itu. Di sini Bapak kalau untuk rokok nih ya, rokok itu kan harus punya kualitas bagus ya tembakonya gitu ya. Dari pertanian Kabupaten Sampang sendiri ada upaya untuk ke petani Pak agar kualitas mereka bagus. Bagaimana Pak? Ya, untuk kita di budidaya tanaman tembakau itu sesuai dengan anjuran rekomendasi dari Balitas Malang itu bahwa di Madura ini yang cocok itu, yang paling cocok itu paritas perancak 95. Paritas perancak 95 sehingga itu yang lebih mengadaptasi di cuaca Madura itu lebih bagus gitu. Namun memang untuk perancak 95 itu dari segi jumlah daunnya memang sedikit berkurang. Tidak sama dengan yang tanaman-tanaman tembakau yang lainnya itu. Ada jenis-jenisnya ya? Ada jenisnya, betul, ada jenisnya. Gitu ya. Ya. Kita kemudian yang kedua dalam kedepannya Mas ya, kedepan itu kita membantu dari sisi pemupukannya. Pupuk itu pakai pupuk ZK, pupuk yang jangan, kalau urea itu tidak cocok untuk tembakau itu. Jadi petani asal pokoknya asal petani kalau
ada urea dipakai urea sehingga memang tumbuh besar itu, tapi akan apa ya, tidak komel. Rasanya seperti padi gitu ya. Ya, tidak. Nah, jadi kalau yang pakai Gitu ya. pakai apa, pupuk ZK itu memang harganya mahal Mas, pupuk ZK itu. Kalau dipegang itu nggak hancur, jadi lemes gitu ya, seperti itu. Kita kedepannya itu mengalokasikan pupuk ZK itu juga pada petani. Gitu. Terus untuk bibitnya itu Pak, didapatkan dari mana itu Pak? Perancak 95 itu sebenarnya sudah banyak di daerah Pamekasan, juga banyak. Sumeneb juga sudah banyak perancak 95. Apa dari Dinas Pertanian sendiri apa sudah menyediakan nanti ini kualitasnya bagus nih pakai bibit ini, apa pernah memberikan bantuan bibit seperti itu Pak ke petani? Tahun 2020 itu juga pernah kita ngasih bantuan bibit itu Ke petani Pak ya? Iya, untuk perancak 95 itu. Kalau jenis lain nggak cocok ya Bang ya? Bukan nggak cocok, tapi memang dari segi kualitas itu kurang. Ini tembakau itu apa aja ditanam tumbuh semua itu. Oh iya. Iya, iya tumbuh semua. Tapi dari segi kualitas itu kita kan menanam itu kan bukan asal nanam, tapi tanaman yang betul-betul dibutuhkan oleh pabrikan kan gitu. Biar harganya naik gitu. Biar kerja itu nggak setengah-setengah gitu ya. Kalau untuk petani kita Pak, mereka sudah mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian atau bagaimana Pak? Ya, mereka sudah ikut. Jadi dari ya, tanah. Iya. Sebenarnya petani itu sudah pintar Mas. Sudah ngerti ya? Iya. Tapi kadang saya harus ada pendamping. Kalau pendamping dapat gaji ya. Apa itu Pak kalau penyuluh Pak ya? Iya, penyuluh. Penyuluh ya. Di lapangan juga sering mensosialisasikan kepada mereka seperti itu gitu. Namun yang kadang kurang bersahabat itu cuaca. Nggak tentu ya, cuaca itu kalau ketika sudah waktunya panen kena hujan kan hancur sudah. Jadi kualitasnya sudah turun itu gitu. Nah, untuk ideal tanamnya ini Pak, untuk ideal tanamnya petani itu harus di bulan apa ini Pak, kalau tembakau? Biasanya kalau cuaca normal itu ya, cuaca normal itu mereka bisa tanam mulai bulan Mei itu. Bulan Mei, bulan 5 itu. Bulan 5. Ya, Agustus bisa panen itu. Jadi 3 bulan, Pak. Iya, kurang lebih 3 bulan baru panen ya. Ya. Oke. Nah, kadang petani juga butuh nanti kadang mereka jual daunnya, ada yang jual langsung pas mereka dirajang gitu. Jadi dari dana DBHCT ke Gapoktan itu ada alat bantuan seperti itu, Pak ya? Ada. Jadi kita tahun ini menyediakan 23 bantuan 23 mesin perajang beserta gensetnya itu, sebab itu wattnya kan tinggi itu. Jadi kita bantu mesin perajang sama gensetnya. Jadi satu Gapoktan di satu kecamatan itu sudah mencakupi bisa ini ya, gantian ya. Jadi harapan kita bantuan berupa alsintan baik hand traktor, kultivator, mesin perajang dan lain sebagainya itu dapatlah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu. Jangan diakui dengan milik pribadi. Itu. Oke deh. Jadi bantuan itu aset yang diberikan ke Gapoktan. Jadi tidak untuk dimiliki. Jadi asetnya untuk Gapoktan itu sendiri, Pak ya? Bisa dimanfaatkan seterusnya gitu ya. Iya, dimanfaatkan seterusnya. Dan itu bisa dipelihara, dirawat itu. Kami berharap misalnya kita bantu hand traktor ya, satu unit hand traktor. Itu kan bisa mereka disewakan, bisa. Sewakan. Kenapa? Hand traktor kan butuh pemeliharaan. Iya. Nah, kalau cuma dipakai terus tapi tidak dipelihara ya hancur kan gitu. Oke, kalau mesin perajang ada 23. Oh, 23
23 unit. Ya. Untuk Gapoktan se-Kabupaten Sampang nih Pak ya? Kelompok tani bukan Gapoktan. Oh, bukan Gapoktan ya? Kelompok tani. Ya, kelompok tani. Kelompok tani di Kabupaten Sampang ini ya. Di 14 kecamatan. 12 kecamatan. Oh, yang 2 ini Ya, karena bukan penghasil tembakau bukan gitu. penghasil tembakau. Ya. Oke. Nah, karena waktunya udah mepet ini Bapak, mungkin biasanya kita tandem dengan dari perekonomian Pak Agus yang juga harus berbicara di sini gitu ya tentang DBHCT. Nah, untuk harapan sendiri Bapak sebagai di Dinas Pertanian Kabupaten Sampang ini untuk para petani di situ, pemanfaatan DBHCT, apa harapannya Pak? Harapan kita Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang itu terkait dengan semua bantuan Alsintan maupun yang lainnya. Kami berharap Alsintan itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan kelompoknya dan umumnya kelompok tani yang ada di wilayahnya masing-masing. Dengan harapan itu bisa berkesinambungan. Jadi kalau perlu saya bantu hand traktornya itu bisa beranak. Dia dengan hasil hasil hand traktor itu bisa beli sendiri gitu loh. Nah, itu harapan kita. Diolah sendiri gitu ya. Diolah sendiri. Dengan adanya bantuan dana DBHCT ini Pak ya. Iya. Silakan disewakan dengan catatan itu sudah kesepakatan kelompok. Nah, ada pembukuannya, misalnya si A sewa 1 hari berapa 150.000 kan bisa dicatat sama bendaharanya itu, bendahara, sehingga kelompok itu bisa hidup gitu. Ya. Kalau untuk dana yang sudah disampaikan Pak Nurdin dari DBHCT ini sudah terpenuhi semua nggak Pak, untuk petani itu? Untuk terpenuhi semuanya belum ya? Masih jauh. Masih jauh. Ya, itu. Jadi masih bertahap ya? Iya, kita keterbatasan anggaran itu ya. Oh, gitu ya. Jadi dengan dana itu masih kurang ya? Masih kurang. Kalau pemenuhan semua petani sekabupaten nggak cukup. Iya. Saya kira soalnya kelihatannya gede gitu ya. Nggak tahu kalau di kelompok tani Sampang ini banyak ini Pak ya. Sampai berapa kelompok tani Pak? Kalau di Kabupaten Sampang? Kabupaten Sampang itu ada kurang lebih 1.300 kelompok tani. Iya, kurang lebih itu. Wow, kalau dipenuhi semua ya kurang bener. Traktornya aja berapa gitu ya, habis sudah ya. Akhirnya karena waktunya udah pas nih, ini terakhir nih Pak Nurdin, ini harapan apa Pak yang mungkin bisa disampaikan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sampang ini Pak untuk para petani ini Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu terkait dengan bantuan-bantuan yang dari Dinas Pertanian itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok dan anggotanya dan masyarakat di sekitarnya. Itu aja, ada tambahan lagi? Cukup Mas. Itu aja. Akhirnya saya semuanya itu tadi obrolan kita, dialog kita bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sampang tentang tema pemanfaatan DBHCT di bidang pertanian. Mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Nurdin dari Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Sampang sudah hadir pada siang hari ini. Saya Wahyu bertugas, mohon izin dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata,